Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jadi korban jambret, seorang wanita di Tangerang Selatan tewas. Warga mendesak polisi segera tangkap Kades Kohot terkait penerbitan sertifikat palsu. Buronan korupsi bantuan sosial di Pandeglang ditangkap penyidik kejaksaan. Penyidik Kejaksaan Negeri Pandeglang menangkap seorang buronan kasus korupsi setelah 6 tahun masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka bernama Arifin diduga terlibat kasus korupsi bantuan sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk organisasi pendidikan dan majelis taklim di wilayah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2015 lalu dengan kerugian negara 200 juta rupiah. Tersangka, warga kampung Majabarat, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang ini sebelumnya bekerja sebagai pegawai swasta. Tersangka telah beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh penyidik. Sebelumnya penyidik menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tersebut. Pada hari ini kami tim tabur dari Kejaksaan Tinggi Banten bersama dengan tim tabur dari Kejaksaan Negeri Pandeglang berhasil mengamankan 1 orang DPO atas nama Arifin, yang mana ini adalah perkara dari dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan penyaluran dana bantuan sosial dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk organisasi pendidikan dan majelis taklim di wilayah Kabupaten Pandeglang tahun 2015. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Kejari Pandeglang dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Ariel Maranus dan Ian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Akibat perselisihan 2 pihak yang mengaku sebagai ahli waris, puluhan kios di Pasar Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang digembok paksa oleh salah satu pihak. Akibat kejadian tersebut, puluhan pedagang yang menyewa kios tidak bisa berjualan. Awalnya pedagang tidak terbebani membongkar gembok tersebut karena tidak mau terseret perselisihan antara pihak yang berselisih. Penutupan kios secara paksa akibat adanya konflik kedua ahli waris, yakni ahli waris almarhum Sakman dan ahli waris Uding. Keduanya mengklaim memiliki hak atas pengelolaan pasar tersebut. Konflik kedua ahli waris tersebut berujung puluhan toko milik para pedagang digembok sepihak oleh salah satu ahli waris. Karena merasa dirugikan, perwakilan pedagang mendatangi Polres Serang untuk membuat laporan polisi. Setelah dilakukan mediasi, pedagang akibatnya membongkar paksa gembok tersebut dengan didampingi polisi. Alhamdulillah kami sudah beraudiensi dengan Pak Kapolres, alhamdulillah ditindaklanjuti dengan baik oleh Pak Kapolres bahwa para pedagang insya Allah dapat dipastikan rukonya akan dibuka atau kiosnya akan dibuka sehingga para pedagang bisa kembali berjualan. Kemudian terkait dengan dugaan tindak pidana ataupun dugaan premanisme yang sudah terjadi pada tanggal 11 Februari 2025 akan ditindaklanjuti secara serius sesuai dengan prosedurnya. Sementara itu, perwakilan ahli waris almarhum Uding membantah kalau tindakannya merupakan tindakan premanisme karena sebelumnya sudah melayangkan surat pemberitahuan untuk dilakukan pengembokan karena adanya perselisihan antara ahli waris yang belum usai. Terkait penanggapan pemberitaan yang beredar terkait premanisme, itu saya bantah sebenarnya. Karena apa? Tahapan-tahapan itu sudah kita lalui. Yang pertama, kita berikan surat edaran kepada pedagang dengan pemberitahuan. Yang keduanya, kita berikan juga kuasa hukum kita, Pak Cabe Sukatma, informasi pihak ahli waris Sakman bin Karim. Kini puluhan toko pedagang kembali dibuka dan berharap perselisihan antara 2 ahli waris dapat diselesaikan hingga tak merugikan para pedagang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Kawasan adat suku Baduy yang secara administrasi masuk ke wilayah Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Lebak. Setiap akhir pekan dan hari libur lainnya, banyak wisatawan mendatangi kawasan adat suku Baduy yang dikenal masih memegang teguh aturan adat. Keunikan adat dan masyarakat Baduy inilah yang banyak menjadi daya tarik bagi sejumlah konten kreator untuk membuat konten yang diunggah di media sosial. Namun beberapa larangan adat terkadang dilanggar oleh segelintir pengunjung. Salah satunya menggunakan alat elektronik dan pengambilan gambar di kawasan adat Baduy Dalam dan sejumlah lokasi yang seharusnya dilarang. Karena sudah dianggap berlebihan, Lembaga Adat Baduy akhirnya melarang beberapa aktivitas di dalam kawasan Baduy. Salah satunya penerbangan drone di seluruh wilayah kawasan Baduy. Selain itu, pihak adat juga kembali mensosialisasikan pelarangan pengambilan gambar di kawasan Baduy Dalam. Larangan tersebut bahkan saat ini sudah tercantum dalam peraturan Desa Kanekes. Menurut Kepala Desa, larangan ini untuk menghargai dan menghormati budaya suku Baduy. Bawahnya bagi berlapisan tamu di luar ini, saya selaku Kepala Desa Kanekes mau mengucapkan sedikit permasalahan ke Baduy Dalam itu maupun ke Baduy luar itu. Silahkan adat kami, desa kami, suku kami dikunjungi berlapisan tamu, tapi kan tolonglah hargai secara adat budaya kami dan tradisi kami. Begitu secara langit bumi dinyak, langit dijunjung. Kalau misalnya tamu-tamu dari luar melanggar peraturan adat kami, konsekuensinya itu harus tanggung sendiri. Bagi wisatawan, jangan melanggar larangan tersebut karena pihak adat juga sudah menyiapkan sanksi, yakni kurungan maksimal 7 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah bagi yang melanggar. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.